Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Sampai anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Sebelum bis berjalan lebih jauh, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Ghafurur Rahim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula La haula wa la quwwata wa la quwwata illa billah. illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, di depan kita nanti kelihatan dari sebelah jendela kanan ada menara masjid, itu namanya Masjid Ijabah. Bentar, ini bisnya putar balik. Nah, sebelah kanan ada menara, itu adalah Masjid Ijabah. Nanti diterangkan ya bicaranya bagaimana. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nanti bapak ibu dalam perjalanan ini kita akan belajar tentang sejarah dan hikmah yang mungkin bapak ibu baru pertama kali datang ke Tanah Suci. Mungkin sering mendengar kisah-kisah dan ceritanya. Nah, nanti kita akan menyaksikan langsung tempat-tempatnya bapak ibu. Yang mana tadi ya? Jadi di tempat itu dulu Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah dengan 3 permintaan. Yang 2 langsung dijawab oleh Allah, yang 1 dijawab tapi nggak sesuai harapan Nabi Muhammad. 2 permintaan yang dijawab dan dikabulkan oleh Allah, yaitu yang pertama Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan dengan banjir seperti zaman Nabi Nuh. Dan itu langsung dikabulkan oleh Allah. Insya Allah umat Nabi ini gak akan binasa gara-gara banjir. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad berdoa agar umatnya tidak dibinasakan karena paceklik, kelaparan. Ini pun langsung dijawab oleh Allah SWT. Jadi insya Allah umat Nabi ini tidak akan binasa karena kelaparan. Yang ketiga, Nabi Muhammad berdoa agar umatnya ini dipersatukan hatinya, rukun semua, tidak ada perselisihan, tidak ada percekcokan. Nah, ini yang Allah tidak mengabulkan, karena Allah sudah bikin nas di dalam Al-Quran bahwasanya anak cucu Adam ini akan selalu ada perselisihan. Namun demikian Allah juga memberikan solusi atas perselisihan terjadi pada umat manusia, yaitu dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang iman satu dengan yang lain itu adalah saudara. Maka damaikanlah dua saudara yang sedang berselisih. Jadi memang perselisihan itu rahmat. Jadi banyak ide muncul karena perselisihan. Namun setelah itu kemudian harus berdamai. Tidak boleh berlarut-larut, apalagi sampai dibawa mati. Kalau perselisihan nanti dibawa sampai mati, urusannya di akhirat. Nah, lebih berat lagi. Nah, Bapak Ibu para tamu Allah, pagi hari ini kita akan menuju ke Jabal Uhud. Jadi satu peristiwa besar yang namanya Perang Uhud. Perang terbesar yang kedua dalam sejarah Islam. Perang pertama adalah Perang Badar, di mana pada saat itu umat Islam berjumlah 313 dengan persiapan seadanya, karena memang tidak siap untuk berperang. Niatnya ingin menghadang rombongan dagang atau kafilah dagang, tapi ternyata oleh Allah dibikin lain ceritanya. Orang-orang kafir sebanyak 1000 itu dengan perlengkapannya mereka menyerang umat Islam dan terjadilah perang di situ. Perang yang cukup dahsyat, dan saat itu banyak orang-orang Islam yang tidak siap.
hingga Nabi Muhammad menyampaikan doa ya, doa yang mungkin udah populer, doa pamungkas, ya Allah kalau sampai ini nanti umat Islam kalah, siapa lagi akan menyembahmu ya Allah? Takut tidak akan ada yang menyembah lagi. Nah Bapak Ibu, dari kemenangan perang Badar itulah di situ banyak tokoh-tokoh Quraisy yang tewas, sehingga mereka balas dendam. Mereka menyimpan dendam yang sangat dalam, ingin membalas kekalahan di perang Badar itu, sehingga mereka merencanakan perang yang kemudian perang itu dimusyawarahkan, diberitakan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bermusyawarah akhirnya menentukan untuk menyambut pasukan kafir itu di Jabal Uhud ini, di daerah Uhud ini Bapak Ibu. Dan di dalam hadis diriwayatkan bahwa salah satu yang akan kita lihat di dalam surga nanti adalah Jabal Uhud. Jadi Jabal Uhud ini nanti juga akan kita lihat di dalam surga. Sekarang kita melihat Jabal Uhud di tanah air, di bumi. Kemudian besok kita melihat Jabal Uhud di dalam surga. Artinya apa? Kita semua masuk surga. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, dalam perang Uhud ini jumlah pasukan kafir ada sekitar Islam supaya nggak ikut perang. Supaya membelot. Karena apa? Pasti kalah gitu kan. Mereka bilang seperti itu. Kita hanya 1.000, sementara orang kafir ada 3.000. Kalau kita lawan, kalah kita. Sama seperti kita store nyawa. Akhirnya Bapak Ibu, dari hasutan sang munafik ini berhasil. Ada orang naik ke atas gunung kecil, itulah letak 50 pasukan pemanah. 50 pasukan pemanah diletakkan, diposisikan di atas bukit itu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bupring, itu yang depan tuh ada orang manjat-manjat itu ya. Nah maka sekarang dinamakan Jabal Rumat, bukit para pemanah. Nah makam syuhada ada di sana, yang ada di pagar itu. Ayo kita ke sana Bapak Ibu. Kita baca ya doa ziarah. Masih ingat nggak? Assalamualaikum. Ya ahlal kubur, Ya ahlal kubur, ya syuhada Uhud, ya syuhada Uhud, wa inna insyaallah insyaallah bikum bikum lahikun. lahiqun. Nah, nanti doanya di sana. Sekarang latihan dulu. Latihan dulu. Prof. Jadi di komplek pemakaman syuhada itu nggak ada tulisannya. Saya nyari sampai dengan bukan dulu. Bukan. Itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur juga pada saat perang Uhud. Ayo semua dan ngumpul, kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur, Ya ahlal kubur, ya syuhada Uhud, ya syuhada Uhud. fa inna insyaallah insyaallah bikumul lahikun. bikumul lahiqun. Allahumma jazihim Allahumma jazihim ahsanal jaza. ahsanal Allahumma jaza. ighfir lahum Allahumma ighfir lahum warhamhum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa'fu anhum wa'fu anhum wa'akrim wa akrim nuzulahum rasulahum waksilhum bil waqsilhum ma'i wat thalji bil fa'i wal was-salji barodi wal baradi wa nakihim wa minal nakihim khotoya minal khotoya kama naqaita kama naqaita Allah biyadu walam yabdu minad danas minad danas wa adkhilhum wa adkhilhum bil jannah fil jannah wa'idhum wa'idhum min adzabil qabri min adabil wa min adzabin nar. wa min adabin nar. Ya inilah Bapak Ibu, kita udah ziarah ke syuhada dan mendoakan ya. Jadi kalau ziarah itu yang tidak boleh berdoa memohon-mohon kepada yang dikubur, tapi mendoakan, yaitu disunahkan doakan ampunan kepada orang-orang yang sudah ada di dalam kubur.
Hamzah bin Abdul Muthalib gugur pada waktu perang Uhud. Ternyata dia dibunuh secara diam-diam dengan tertancap tombak di dada Sayyidina Hamzah. Ada yang melempar. Siapa yang diam-diam melempar? Bukan tarung. Nah, itu masjid kecil-kecil ya. Ada masjid kecil-kecil. Terus ini ada lagi masjid kecil juga. Nah, ini ada masjid di atas bukit. Ini namanya Masjid Al-Fatah. Di sini Nabi Muhammad yang berdoa 3 hari 3 malam. Nah, ini di atas bukit ya. Nabi Muhammad berdoa 3 hari 3 malam memohon kemenangan. Sekarang itu dibangun masjid namanya Masjid Al-Fatah atau Masjid Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ayo sebelah kiri. Siap. Sebelah kiri. Ayo nyobain ajwa dulu, Ayo pergi ke. Ayo belok kiri. Masya Allah. Kirain kebun Pak Ustad. Yuk, silakan. Sure.